Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal bongkar satu kisah sejarah yang jujur aja epik banget tapi sekaligus bikin sedikit emosi. Kita bakal ngebahas sosok jenius yang bener-bener ngebangun fondasi kelistrikan modern yang lagi kita nikmatin detik ini juga, tapi warisannya malah dicuri. Kisah ini tuh punya segalanya ya, kejeniusan, pengkhianatan, pertarungan bisnis raksasa, dan sayangnya akhir yang tragis banget. Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh, kalian berhenti sebentar dan lihat sekeliling. Lihat lampu di atas kalian, layar yang lagi kalian tatap sekarang, atau mungkin alat pendingin di ruangan kalian. Sekarang bayangin, kalian adalah orang yang nemuin fondasi teknologi untuk menyalakan itu semua, menyalakan seluruh kota di dunia. Tapi di akhir hayat kalian malah meninggal sendirian di kamar hotel yang sepi, gak punya uang sepeser pun, dan nyaris dilupakan sejarah. Sementara rival kalian dapat semua pujian, ketenaran, dan kekayaan. Kedengarannya kayak naskah film fiksi kan? Tapi sayangnya, ini adalah kisah nyatanya Nikola Tesla. Oke, masuk ke bagian pertama. Sang jenius yang dilupakan. Kita tarik mundur dulu nih ceritanya ke masa sebelum dunia kenal nama Tesla. Jadi, semuanya dimulai di tahun 1884. Tesla muda yang punya kapasitas otak luar biasa banget, bahkan dia bisa ngitung kalkulus integral murni di luar kepala, berlayar ke New York. Dia nyampe sana tuh bener-bener nggak bawa uang sama sekali. Modalnya cuma sebuah puisi dan satu surat rekomendasi legendaris dari mantan bosnya di Eropa buat Thomas Edison, tokoh raksasa waktu itu. Suratnya itu bunyinya gini, "Saya kenal dua orang luar biasa dalam hidup saya. Satu adalah Anda, yang kedua adalah pemuda ini." Nah, berkat surat inilah Edison akhirnya mau mempekerjakan Tesla. Dan Tesla jelas nggak nyanyain kesempatan ini. Dia benar-benar kerja gila-gilaan hampir 20 jam sehari tanpa libur cuma buat benerin generatornya Edison yang sering banget rusak parah. Tugas yang sebenarnya dianggap mustahil sama insinyur lain. Saking terkesannya Edison sampai bikin janji besar nih. Dia janji bakal ngasih bonus $50.000 yang kalau dikonversi ke uang sekarang tuh sekitar $1,5 juta kalau Tesla bisa benerin semua mesinnya. Singkat cerita Tesla berhasil, tapi tahu nggak apa yang terjadi pas dia nagih janji itu? Edison malah ketawa dan bilang, "Tesla, kamu nggak ngerti humor orang Amerika. Gila nggak tuh? Nggak ada bonus sama sekali." Pengkhianatan pertama ini langsung bikin Tesla milih buat resign. Lanjut ke bagian kedua, perang arus listrik atau arus AC ngelawan DC. Nah, keluarnya Tesla ini bukan akhir ya, tapi justru jadi awal mula perang teknologi paling epik dalam sejarah. Coba kita lihat perbedaannya di sini. Jadi, ada pengusaha visioner namanya George Westinghouse yang danain sistem barunya Tesla buat nantang dominasi kekuasaan Edison. Waktu itu, Edison pakai sistem direct current atau arus arah. Masalah utamanya, listrik DC ini nggak bisa dikirim jauh-jauh. Kalian tuh butuh stasiun pembangkit baru setiap 2 kilometer. Bayangin aja betapa mahalnya dan nggak masuk akalnya sistem ini buat ngebangun kota modern. Nah, disinilah kejeniusan Tesla masuk lewat alternating current atau arus bolak-balik. Sederhananya gini, arus AC ini bisa ngebolak-balik arah alirannya berkali-kali dalam sedetik. Kemampuan inilah yang bikin tegangannya bisa dinaikin tinggi banget buat dikirim ratusan kilometer tanpa kehilangan energi, terus diturunin lagi tegangannya pas masuk ke rumah kita. Jauh lebih murah, jauh lebih efisien. Inilah fondasi utama kenapa listrik bisa menjangkau seluruh dunia hari ini. Pastinya Edison panik dong. Kalau sistem AC ini menang, kerajaan bisnisnya bakal hancur berkeping-keping. Karena sadar kalah secara teknologi, Edison mulai main kotor. Kotor banget malah. Dia benar-benar bayar orang buat ngeksekusi hewan liar di depan umum pakai arus AC-nya Tesla, cuma buat bikin masyarakat takut. Yang lebih parah, dia ngedukung pemakaian kursi listrik berbasis AC buat hukuman mati, supaya orang-orang selalu ngaitin teknologinya Tesla sama kematian. Edison bahkan sampai mempopulerkan istilah being Westinghouse buat nyebut proses eksekusi itu. Tujuannya jelas buat ngancurin reputasi si penyokong dananya Tesla. Masuk ke bagian ketiga. Bagaimana AC mengubah dunia? Ya, meski udah diserang pakai taktik kotor, kemajuan sejati itu nggak bisa dihentikan, teman-teman. Karya Tesla justru bersiap buat bener-bener menerangi dunia. Coba kita lihat timeline ini. Dari yang awalnya datang tanpa uang di tahun 1884, karir Tesla langsung meroket cepat. Titik puncaknya tuh terjadi di tahun 1893, waktu Tesla dan Westinghouse menangin kontrak buat ngebawa listrik ke pameran dunia Chicago. Bayangin, saat 100.000 lampu AC menyala serentak di depan jutaan pengunjung, dunia akhirnya sadar kalau AC yang memenangkan perang ini. Dan puncak sejarah berlanjut 2 tahun kemudian, di tahun 1895, lewat proyek air terjun Niagara. Ini keren banget sih. Untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban manusia,
Energi alam berskala raksasa diubah jadi energi listrik dan ditransmisikan ke sebuah kota, yaitu Buffalo, New York sejauh 35 kilometer. Itu jadi bukti tak terbantahkan kalau infrastruktur kelistrikan modern benar-benar udah lahir. Bagian keempat, akhir yang tragis. Sayangnya, disinilah ceritanya mulai terasa menyedihkan. Meski waktu itu dia dipuja-puja dunia, Tesla pada dasarnya adalah ilmuwan yang murni punya mimpi buat kemanusiaan. Dia itu bukan pebisnis. Setelah sukses besar di Niagara, dia mulai ngebangun menara Wardenclyffe yang raksasa. Mimpinya apa coba? Dia pengen bikin transmisi listrik dan komunikasi nirkabel alias tanpa kabel yang gratis buat semua orang di bumi. Proyek ini awalnya dibiayain sama JP Morgan, salah satu orang terkaya di Amerika. Tapi, begitu Morgan sadar kalau energi nirkabel ini nggak bisa diukur pakai meteran, dia ngeluarin satu kalimat mematikan. Kalau listriknya gratis, gimana kita dapat uangnya? Morgan langsung narik semua dananya. Proyek impian itu hancur seketika, dan barengan sama itu kondisi finansial Tesla ikutan hancur tak terselamatkan. Dan akhirnya kita tiba di tahun yang kelam ini, tahun 1943. Di usia 86 tahun, Tesla yang udah jatuh miskin dan hidup dalam kemelaratan meninggal dunia. Dia berpulang sendirian di kamar hotel New Yorker, cuma ditemenin sama burung-burung merpati yang rutin dia kasih makan. Tragisnya lagi, nggak lama setelah dia menghembuskan napas terakhir, FBI langsung datang nyita semua catatan dan dokumen penelitiannya, terus ngejadiin itu sebagai rahasia negara. Sang jenius pergi tanpa apa-apa, sementara Edison yang pandai berbisnis diabadikan di buku-buku sejarah dengan perusahaannya yang menggurita. Bagian kelima, warisan Tesla hari ini. Sejarah emang sempat nutupin kebenaran, tapi pada akhirnya dunia menyadari siapa pemenangnya sesungguhnya. Kalian tahu nggak? Kita ini benar-benar hidup di dunianya Tesla. Kalian bisa nonton bedah materi ini sekarang, ya berkat listrik AC yang ngalir di kabel dinding rumah kalian. Perusahaan mobil listrik terbesar di dunia pakai namanya loh, bukan nama Edison. Bahkan hal-hal yang bikin hidup kita praktis tiap hari, kayak wifi, remote TV, motor listrik, radar, sampai teknologi radio yang hak paten aslinya akhirnya dikembaliin Mahkamah Agung Amerika ke Tesla di tahun 1943, semuanya itu berakar langsung dari pemikiran briliannya. Jadi setiap kali kalian nge-charge smartphone kalian, secara nggak langsung, kalian lagi terhubung dengan kejeniusan seorang Nikola Tesla. Saya pengen nutup cerita ini pakai kutipan langsung dari Tesla sendiri. Kata-kata yang rasanya profetik banget dan menyayat hati. Masa depan adalah milik saya, tapi kenyamanan hidup adalah milik orang lain. Dia benar-benar ngorbanin segalanya. Kekayaannya, kehidupan pribadinya, kesehatannya, demi ngebangun infrastruktur dan kenyamanan teknologi yang sekarang kita semua nikmati secara cuma-cuma. Jadi sebelum kita pamit, ini pertanyaan yang pengen saya tinggalin buat kalian pikirin. Setiap kali kalian nyolok kabel ke dinding atau connect ke wifi, warisan tak terlihat milik siapa yang sebenarnya lagi kalian pakai. Jangan biarin nama besar ini kembali terlupakan ya. Kalau pembahasan visual kita hari ini ngebuka mata kalian tentang sosok jenius di balik layar kehidupan modern kita, pastikan kalian bagikan wawasan ini biar makin banyak orang yang tahu kebenarannya. Makasih udah gabung di sesi bedah materi yang luar biasa ini, dan sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya.